Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni Irnanto, NIM 20051111374. Di sini saya akan menjelaskan sastra Melayu. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya, sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Sastra Melayu terbagi dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembedaan kedua berasal dari bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Nama bahasa Melayu itu terbit dari bangsa yang bernama Melayu. Orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan bahasanya, yaitu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Sejarah perkembangan bahasa Melayu sastra dapat dibagi mengikuti zaman politiknya, seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Malaka, dan sebagainya. Mengikuti zaman perkembangan kebudayaannya, seperti pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Pengaruh bahasa Farsi dalam bentuk karya sastra memainkan peran penting dalam bahasa dan kesusastraan Melayu. Mantra adalah salah satu bahasa Farsi yang bersifat suci. Sastra Melayu berkembang di daerah Sumatera Timur, diantaranya yaitu masih adalah keluarga sultan. Delhi dengan istana dan masjidnya yang megah, dan ada pula legenda yang mengisahkan tentang kerajaan Delhi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks sastra Melayu berdasarkan penggolongannya. Yaitu yang pertama, puisi. Sastra Melayu dalam bentuk puisi yang pertama berbentuk mantra, pantun, dan syair. Kemudian bermunculan pantun kilat atau karmina, seloka, talibun, dan gurindam 12. Karya Raja Ali Haji merupakan salah satu gurindam yang terkenal pada zaman sastra Melayu klasik. Yang kedua yaitu prosa. Pada ragam karya sastra prosa, sastra Melayu yang pertama berbentuk cerita-cerita, lara, dan dongeng-dongeng. Ragam karya sastra prosa Melayu adalah yang berbentuk hikayat, tambuh, cerita berbingkai, dan wiraya cerita atau cerita panji. Pada cerita dongeng, sering isinya mengenai cerita kerajaan, istana sentris, dan fantastis. Kadang-kadang cerita tersebut diluarkan menjangkauan akal manusia, yaitu pralogis. Selanjutnya, sastra Melayu klasik yang diperpengaruhi perkembangan asing. Sastra Melayu klasik dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman sastra Melayu asli,
sastra Hindu, sastra Islam. Yang pertama, sastra Melayu asli adalah salah satu golongan cerita yang hidup dan berkembang secara turun-temurun atau cerita rakyat. Yang kedua, sastra Hindu. Pengaruh Hindu di Nusantara sudah sejak zaman menurut ahli sejarah sastra. Yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Sastra Islam, kemunculan agama Islam untuk yang pertama kali di Nusantara sangat mempengaruhi kesusastraan Melayu klasik. Terlihat dari adanya ungkapan atau peribahasa bijak yang karena kali muncul di khalayak masyarakat. Misalnya an-nadhafatu minal iman, yang artinya kebersihan sebagai dari iman. Kejahatan seseorang tak dapat diukur dengan seberapa banyak botol minuman yang dihabiskan, dan tak dapat pula diukur dengan seberapa banyak rokok yang dihabiskan, dan juga tak dapat diukur dengan seberapa banyak dia melakukan hubungan badan. Kejahatan seseorang dapat diukur dengan seberapa kuatnya dia menghadapi masalah yang perlu menyelesaikan dengan imannya. Selanjutnya, pembagian sastra lama berdasarkan bentuknya. Sastra terbagi menjadi beberapa, yaitu prosa lama. Yang pertama, dongeng. Dongeng adalah prosa cerita yang isinya hanya khayalan saja, hanya ada dalam fantastis pengarang, seperti untuk menidurkan anak kecil biar gampang untuk menidurkannya. Fabel. Dengan dongeng tentang kehidupan binatang. Dongeng tentang kehidupan binatang ini dimaksudkan agar menjadi teladan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Yang selanjutnya, farabel. Dongeng tentang binatang atau benda-benda lain yang mengandung nilai pendidikan. Legenda. Dongeng yang dihubungkan dengan keajaiban alam, terjadinya suatu tempat, dan setengah mengandung unsur sejarah. Mitit. Dongeng yang berhubungan dengan cerita jin, peri, roh halus, dewa, dan hal-hal yang setengah mengandung unsur sejarah. Segi. Dongeng yang mengandung unsur sejarah meskipun tidak seluruh berdasarkan sejarah. Selanjutnya, hikayat. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalam banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal atau penuh keajaiban. Yang terakhir yaitu tambo. Tambo adalah cerita sejarah, yaitu cerita tentang kejadian hal-hal atau asal-usul keturunan raja, wira cerita atau cerita kepahlawanan. Wira ini ceritanya adalah cerita yang pelaku utamanya adalah seseorang kesatria yang gagah berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. Itulah ceritanya. Cukup sekian penyampaian dari sastra Melayu Riau yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabila taufik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.